Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rois Hidayat, mahasiswa Win Sunan Ampel Surabaya, NIM C03219035. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'duh. Saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Basit Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Humaniter semester 6 ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman berpikir kami Hukum Pidana Islam kelas HPI-A yang saya banggakan dan yang saya kagumi. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait hukum humaniter, lebih spesifiknya pada hak-hak kombatan dan non-kombatan menurut hukum humaniter internasional itu sendiri. Video ini dibuat sebagai tugas dari dosen Bapak Basit Junaidi selaku pengampu mata kuliah hukum humaniter untuk membuat video, kemudian memaparkan sedikit yang sudah dipresentasikan. Mungkin langsung saja saya akan memaparkan yang sudah saya bentuk dalam beberapa subpoin terkait hak kombatan dan non kombatan menurut hukum humaniter internasional atau yang disebut juga dengan HHI, seperti itu. Sebelum masuk pada hak-hak kombatan dan non-kombatan menurut HHI ini, sebenarnya sudah disampaikan di materi sebelumnya terkait apa itu kombatan dan apa itu non-kombatan, seperti itu. Sehingga perlu saya tarik ulang kembali bahwa kombatan adalah pasukan perang atau anggota angkatan bersenjata yang ikut secara aktif, sehingga di sana ada bentuk anggota perang yang ikut secara aktif sebagai anggota bersenjata. Suatu peperangan, anggota angkatan bersenjata yang ikut secara aktif dalam suatu peperangan, sehingga dari sana juga dikatakan mereka sebagai pihak yang sah atau pihak yang aktif untuk menjadi korban atau sasaran dalam suatu pertempuran tersebut, seperti itu. Itu yang disebut dengan kombatan itu sendiri. Kemudian non-kombatan. Non-kombatan dari beberapa literatur yang sudah saya dapat didefinisikan bahwa non-kombatan adalah masyarakat sipil yang tidak boleh turut serta dalam peperangan atau tidak boleh dijadikan sebagai sasaran serangan, seperti itu, dalam medan pertempuran. Contohnya anak kecil, wanita, lansia, itu yang masuk pada bagian atau pihak-pihak non-kombatan yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran pertempuran, seperti itu. Nah, kemudian dari itu kita bisa membedakan yang mana hal itu juga masuk dalam prinsip perbedaan apa yang disebut dengan kombatan dan apa juga yang disebut dengan non-kombatan. Artinya dari sana kita bisa membedakan bahwa kombatan adalah angkatan bersenjata yang aktif dalam pertempuran, sedangkan non-kombatan sebaliknya masyarakat sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran peperangan. Contohnya anak kecil, wanita, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa membedakan atau menyebutkan hak-hak kombatan dan non-kombatan yang sudah disebutkan menurut hukum humaniter internasional, seperti itu. Masuk pada hak-hak kombatan dan kombatan dalam atau menurut hukum humaniter internasional itu bahwa disebutkan perlindungan hukum terhadap kombatan yang telah menjadi tawanan perang itu berhak mendapat perlindungan. Artinya mereka walaupun dikatakan sebagai
pihak aktif juga berhak atau mempunyai hak untuk dilindungi. Ada 3 perlindungan yang didapat oleh kombatan, yakni pertama, tawanan perang harus diperlakukan dengan perikamanusiaan. Kemudian yang kedua, tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dan yang ketiga, tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabat. Sehingga dari 3 hak itu, bahwa kita juga tidak sebebas itu, seradikal itu untuk menghajar atau menyerang terhadap anggota bersenjata tersebut. Mereka juga mempunyai hak dilindungi, yakni terkait perikamanusiaan. Tetap bahwa diperlakukan dengan perikamanusiaan itu tetap harus menjadi hak tiap perorangan, toh juga walaupun dikatakan sebagai pihak aktif ataupun tidak. Begitu juga tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini biasanya diberikan oleh, contohnya kalau di Indonesia, PMI. Kemudian kalau di dunia itu ada namanya bulan sabit merah, itu yang memiliki, yang bertanggung jawab memberikan kesehatan atau relawan kesehatan seperti itu. Kemudian yang kedua, yakni hak-hak non-kombatan atau hak-hak masyarakat sipil yang tidak boleh dijadikan peperangan. Bahwa perlindungan hukum terhadap non-kombatan ini atau masyarakat sipil, yakni ada 3 yang sudah saya temukan. Pertama, bebas dari sasaran, itu. Kemudian bebas dari ancaman anggota angkatan perang, itu. Kemudian yang ketiga, hak hidup dan diperlakukan dengan perikamanusiaan, seperti itu. Sebenarnya tidak jauh beda terkait hak perlindungannya, perikamanusiaan, mendapatkan kesehatan. Namun yang pasti bahwa non-kombatan ini dalam haknya ataupun dalam perlindungannya tidak boleh dijadikan sasaran serangan dalam suatu pertempuran. Yang disebut dengan masyarakat sipil itu tidak boleh, wanita, perempuan, dan sebagainya. Tapi ketika mereka sudah memegang senjata atau ikut campur atau bisa dikatakan aktif walaupun dikatakan masyarakat sipil, itu boleh, asalkan dia ikut serta dan memegang senjata ataupun barang-barang yang memang ditujukan untuk menyerang, bahwa itu juga bisa dikatakan pihak aktif walaupun dikatakan masyarakat sipil. Tapi tidak boleh dijadikan serangan masyarakat sipil ini kalau tidak ikut campur atau tidak dikatakan aktif, pihak aktif dalam satu pertempuran tersebut, seperti itu. Sehingga dari sana, dari definisi kombatan, non-kombatan, dan termasuk juga hak-hak kombatan dan non-kombatan, setelah disampaikan mungkin ada sedikit pengetahuan atau pembelajaran seperti itu yang disebut dengan hak kombatan dan non-kombatan menurut hukum humaniter internasional. Sehingga daripada itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional ini untuk mencegah sebenarnya korban yang sudah menyerah, itu ya. Kemudian juga orang sipil yang tidak bersalah. Sehingga dalam hal terjadinya konflik bersenjata atau konflik perperangan tersebut, terdapat hak yang harus dipegang dan dijadikan pedoman yang mana tercantum dalam hukum humaniter internasional sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini atau dalam sedikit cuplikan video ini sebagai bentuk tugas dari saya, Rois Hidayat. Terakhir dari saya, bahwa apa yang kita torehkan itu adalah bentuk dari usaha kita, namun apa yang kita usahakan belum tentu menorehkan apa-apa. Sekian dari saya, Afwan, intan surullah yang surukum akdemakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.